Megatron dari Beastmore merupakan pemimpin dari faksi bernama Predacons, yang mana Predacons sendiri digambarkan berkonflik dengan faksi Maximal yang dipimpin oleh Optimus Primal. Baik itu Optimus Primal dan juga Megatron Beastmore ini pada awalnya akan diperlakukan sebagai karakter yang sama dari kartun generasi G1 yang hanya terlihat akan melanjutkan konflik peperangan mereka dalam bentuk mode alternatif baru sebagai hewan. Tetapi setelah gagasan ini dibatalkan, cerita yang dipilih ialah dengan memasukkan ide bahwa Maximal dan Predacons akan dibuat sebagai keturunan asli Autobot dan Decepticons yang berasal dari ratusan tahun di masa depan. Nah, dengan alasan ini, Megatron versi Beast telah digambarkan sebagai individu yang terpisah dari Megatron versi G1 sehingga bukan dianggap sebagai Megatron asli, melainkan hanya keturunan Decepticons yang mencoba untuk menghidupkan kembali nama Megatron di dalam era mereka. Dalam bentuk lini mainan yang terbit sebelum animasinya dirilis, Megatron Beastmore memiliki dua bentuk yang berbeda yang tersedia dalam bentuk krokodil dan juga T-Rex. Namun, bentuk yang diadaptasi ke dalam animasi lebih dipilih sebagai T-Rex. Oh ya, begitu juga dengan rival abadinya yaitu Optimus Primal, bentuk gorila lebih dipilih daripada bentuk kelelawar. Nah, sama seperti leluhurnya yaitu Megatron asli, Megatron versi Beast ini juga merupakan seorang karakter perencana ulung yang memperlakukan semua orang yang ada di pihaknya sebagai pion untuk ke semua rencana kriminalnya. Ketika kartun Beast War ini dimulai, Megatron dan Predacons digambarkan mencuri peninggalan Maximal yang dikenal sebagai Golden Disc, yang mana Megatron menggunakan informasi di dalamnya untuk melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lampau di mana bumi masih dalam keadaan primitif. Armada Predacons yang kemudian dikejar oleh awak dari Maximal yang dipimpin oleh Optimus Primal kemudian membuat kedua faksi pada akhirnya sampai di planet bumi, di mana mereka mengadopsi mode alternatif berkulit organik berdasarkan hewan bumi untuk melindungi bentuk robot mereka dari radiasi energon bumi yang berlebihan pada masa itu. Setelah Megatron mengambil bentuk T-Rex, kemudian ia melanjutkan ambisi misinya, yaitu untuk mengubah sejarah dengan cara membunuh leluhur dari Maximal, yaitu Optimus Prime, yang pada waktu bumi ini digambarkan tidak aktif bersama Megatron serta Autobot dan Decepticon lainnya. Nah, di waktu timeline inilah yang merupakan waktu di mana Decepticon dan Autobot terdampar di bumi dan kehilangan kesadaran mereka untuk sementara yang digambarkan dalam bentuk cerita kartun dari Transformer G1. Dan oleh karena itu, untuk memastikan kemenangan Decepticons, Megatron versi Beast akan mengubah sejarah demi kepentingan pemerintahan Predacon di masa depan. Dalam persaingannya melawan Maximal di bumi primitif demi menaklukkan Cybertron di masa depan, di musim kedua Megatron bermutasi ke bentuk Transmetal yang lebih kuat oleh karena adanya paparan gelombang kuantum energi, yang mana bentuk barunya tersebut meningkatkan kemampuannya untuk dapat melakukan penerbangan dalam mode dinosaurusnya. Singkatnya, ketika upaya Megatron membunuh Optimus digagalkan oleh Primal dengan cara mengambil inti spark Optimus Prime ke dalam tubuhnya, Megatron yang melihat bahwa cara itu bisa meningkatkan kekuatan serta bentuk dari Primal, kemudian mengikuti cara tersebut dengan cara mengambil spark leluhurnya Megatron yang membuatnya juga ikut bermutasi menjadi Transmetal berbentuk naga dengan napas api dan juga es. Namun pada kenyataannya, kekuatan barunya tersebut tidak cukup untuk mengalahkan Maximal, sehingga saat seri berakhir, Megatron ditawan oleh Maximal saat mereka meluncur untuk kembali ke waktu asal mereka. Tetapi kisah akhir dari Megatron ini berlanjut langsung ke seri sequelnya yang berjudul Beast Machine, yang mana setelah Megatron melarikan diri dan masuk ke aliran waktu dengan koordinat lain, ia malah menemukan dirinya kembali ke Cybertron lebih dulu di waktu sebelum tim Primal sampai ke Cybertron. Dan karena tidak adanya musuh untuk menentangnya di masa ini, Megatron pada akhirnya berhasil menaklukkan Cybertron dengan cara menyebarkan virus yang membuat seluruh penduduk Cybertron tidak bisa masuk ke mode robot mereka. Sehingga dengan virus itu, Megatron dengan sangat mudah menggunakan pasukan drone untuk menaklukkan seluruh penghuni Cybertron, sekaligus mengambil dan mengumpulkan semua spark seisi penduduk Cybertron. Setelah menjadi penguasa Cybertron, Megatron sangat terobsesi akan kemurnian teknologi,
sehingga ingin mengembalikan tubuh Transmetalnya kembali sepenuhnya ke bentuk logam. Tetapi sebelum semuanya terwujud, ia mendapati dirinya kembali berselisih dengan Primal yang telah kembali ke Cybertron bersama timnya. Dalam proses melepaskan dirinya dari bentuk organik, Megatron mendapati bahwa usahanya tersebut harus gagal, sehingga membuat inti Spark-nya sendiri terjebak ke dalam tubuh yang sepenuhnya organik tanpa modus robot dengan bentuk serigala bercampur naga. Tetapi menggunakan bentuk barunya ini, Megatron berhasil menipu tim Primal untuk membantunya kembali berpindah ke dalam tubuh lainnya, yaitu ke dalam benteng terbang kolosal yang dikenal sebagai Grand Maul. Tetapi ini bukanlah akhir dari pergantian tubuh Megatron. Pasalnya, ketika Megatron mulai menyerap semua inti Spark yang sebelumnya ia tangkap ke dalam Spark miliknya, Maximal menghentikannya dengan cara menyegel inti Spark Megatron ke dalam sebuah drone yang tidak berbahaya. Namun tetapi sekali lagi, Megatron mampu melarikan diri untuk mengambil tubuh baru lainnya, yaitu replika bentuk dari Optimal Optimus Primal. Nah, di akhir seri, Megatron dan Primal bertemu dalam pertempuran terakhir mereka, yang mana pada akhirnya keduanya dihancurkan ketika Primal memutuskan untuk terjun jatuh ke inti Cybertron bersama Megatron. Nah, itulah sekilas kisah Megatron dari Beast War di pembahasan kita untuk kali ini, fans. Oh ya, jangan lupa tonton video menarik lainnya tentang Transformers dari channel ini bila kalian suka, fans. Oke, Mimin pamit undur diri. See you next video.